Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Horor TV. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Desa Sumber Rejeki memang dari dulu dikenal sebagai desa yang makmur. Bukan karena ada pabrik atau wisata, tapi karena tanahnya subur. Tiap jengkal sawah dan kebun bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Apalagi kalau musim hujan pas waktunya, warga tinggal tunggu giliran jual hasil panen ke pengumpul. Di antara warga ada satu sosok yang selalu jadi panutan. Namanya Ustadz Lukman. Tapi orang-orang jarang manggil dia dengan sebutan Ustadz, kecuali pas pengajian. Sehari-hari ia lebih dikenal sebagai Pak Lukman si petani. Rumahnya sederhana, berdinding papan, tapi adem dan bersih. Tiap pagi ia berangkat ke sawah bawa cangkul dan bekal nasi jagung. Malamnya, rumahnya berubah jadi tempat ngaji anak-anak kampung. Ngaji yo ngaji, tapi orang ninggal sawah, katanya suatu kali sambil senyum. Gusti Allah seneng karo sing nyambut gawe, meski ilmunya tinggi, jadi nggak pernah sombong. Bahkan, kalau ada warga sakit, sering dia yang datang pertama ngasih air doa atau sekadar mijitin sambil zikir pelan-pelan. Di sisi lain desa, ada juga tokoh yang cukup dihormati, Juragan Kosim. Namanya sering bikin orang mikir aneh, karena ada satu lagi yang namanya juga Kosim, tapi beda jauh sifatnya. Kita bahas yang baik dulu. Juragan Kosim ini pengumpul hasil pertanian. Orangnya blak-blakan, tapi jujur. Dia sering kasih harga bagus buat petani, nggak suka main curang. Bahkan kalau petani nggak bisa bayar utang pupuk tepat waktu, dia kasih kelonggaran. Aku luwih seneng petani iso mangan, timbang ngoyak utang Begitu katanya suatu sore pas ngopi bareng Pak Lukman di beranda masjid. Karena kejujurannya, banyak petani kecil lebih milih jual hasil panen ke dia daripada ke pengumpul lain. Tapi ya itu, yang namanya rezeki lancar kadang bikin orang lain dengki. Termasuk satu pengumpul dari desa sebelah yang namanya jarang disebut langsung, tapi sering dibisikkan. Pak Rondo, Lhakuwi Kosim. Kok iso regane iso ngalah-ngalahi tengkulak Jakarta? Gerutu Pak Rondo suatu kali saat ketemu rekannya di warung kopi. Kanca-kancane akeh, lurah wae tak pikir wis direkoki, timpal temannya. Wis waktun diparingi pelajaran, tak enteni sedino loro, nek durung tumbang yo tak carani dalan lia, dan bener wae. Dalan lia sing dimaksud ternyata dalan peteng. Pak Rondo diam-diam sowan ke hutan di perbatasan desa. Di sana tinggal sosok yang jarang disebut dengan suara lantang, Dukun Kosim. Namanya sama, tapi sifatnya bagai langit dan neraka dari Juragan Kosim. Dukun Kosim bukan dukun sembarangan. Dulu katanya pernah jadi murid kiai besar di luar kota, tapi tersesat dan malah memperdalam ilmu hitam. Gubuknya di tengah hutan, dipenuhi boneka jerami, kendi pecah, dan bau kemenyan yang bikin kepala pening. Katanya, dia bisa ngirim santet dari jarak jauh, ngambil nyawa dari bayangan. Begitu desas-desus warga. Dukun, aku butuh bantuanmu, kata Pak Rondo waktu itu sambil menunduk. Sing gelem bayar, bakal tak wenehi hasil. Tapi eling, nek wis tak lakoni, nyawamu rak bisa tak jamin. Suara dukun serak, seperti orang yang lama nggak minum. Aku gelem bayar sak karepmu, sing penting Kosim kuwi, ilang. Semenjak malam itu, hawa di desa mulai beda. Angin sore terasa lebih dingin dari biasanya. Ayam-ayam berkokok tengah malam, kucing hitam sering keluyuran di halaman orang. Dan, yang paling mencolok, Juragan Kosim mulai jarang kelihatan. Warga mulai bertanya-tanya. Awalnya dikira sakit biasa, tapi makin hari kondisinya makin nganeh. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Kalau ditanya, cuman bisa jawab lirih, kadang nggak nyambung. Pak Kosim kena apa, Embok? Tanya seorang ibu muda ke istrinya. Gak ngerti, Bu. Mendadak wae lemes. Dokter bilang gak ono penyakit serius, tapi saben malam ngigau, ngomong karo bayangan. Desa jadi resah, apalagi kabar soal dua Kosim makin santer. Orang mulai curiga, jangan-jangan ini kerjaan dukun Kosim. Tapi siapa yang nyuruh? Warga, belum tahu. Satu-satunya yang tetap tenang cuman Ustadz Lukman. Tapi orang yang jeli bisa lihat, malam-malam dia sering keluar rumah, bawa tasbih dan botol kecil isi air. Kadang berhenti di pertigaan, kadang duduk lama di surau kecil sambil merem. Sak,
Iki dudu urusan dagang meneh, iki wes urusan jiwa, gumamnya Liri. Awalnya semua masih mengira Juragan Kosim cuma kelelahan. Maklum, musim panen memang baru selesai. Biasanya dia sibuk keliling desa, ngecek hasil petani, atur pengiriman, dan urus pembayaran. Tapi setelah 2 hari nggak kelihatan, baru orang-orang sadar ada yang nggak beres. Pak Kosim, kok nggak dolan-dolan ngopi bareng? Celetuk Pak Tarman di warung. Ngomong-ngomong, aku krungu kabar lo. Wis telung dina ora metu omah, timpal yang lain. Ngono, opo lara? Iya, ternyata memang Juragan Kosim lagi jatuh sakit. Tapi anehnya, nggak ada gejala medis yang jelas. Badannya panas dingin, makan nggak mau, terus ngelantur ngomongin hal-hal aneh. Dia ngomong sendiri tengah malam, Pak. Kayak orang ngajak bicara. Bayangan, cerita istrinya, Bu Sulastri, ke tetangga. Sudah dipanggil mantri dari kota, diperiksa tekanan darah, jantung, paru-paru, semuanya normal. Tapi tubuhnya makin lemas. Kulitnya mulai pucat dan matanya seperti kosong. Seakan jiwanya jalan entah kemana. Ini bukan sakit biasa, Bu, bisik salah satu tetangga. Wong sak kuat-kuatnya Pak Kosim, orang mungkin tumbang secepat kui. Belum lagi gangguan-gangguan aneh mulai muncul di rumah itu. Ayam jago peliharaan mereka yang biasanya berkokok jam 5 subuh, malah mulai ribut jam 2 pagi. Suaranya bukan seperti ayam biasa, lebih mirip jeritan panjang yang bikin merinding. Kadang ada suara ketukan di jendela, padahal halaman kosong. Dan yang paling bikin takut, bau anyir seperti darah kerap muncul entah dari mana. Wong-wong wis podo ngerti, iki dudu lara biasa, bisik Pak Darto, tetangga sebelah rumah. Wani-wani ngaku, tapi iki wis koyo gaweane dukun Kosim. Gosip soal santet mulai merebak. Apalagi warga tahu, dulunya Pak Rondo pernah ribut sama Juragan Kosim soal pembeli yang pindah langganan. Dan kabar soal dia yang seminggu lalu diam-diam ke arah hutan pun bikin semua tambah yakin. Warga mulai jaga jarak. Ada yang tadinya suka bantu Bu Sulastri sekarang ogah mampir. Takut ketempelan katanya. Malam-malam rumah Juragan Kosim makin sepi, meski suara-suara aneh tetap datang. Tangisan, langkah kaki, kadang suara tertawa lirih yang bikin bulu kuduk berdiri. Hingga suatu malam, Bu Sulastri nekat datang ke rumah Ustadz Lukman. Pakaian lusuh, mata sembab, dan suara gemetar. Pak Ustadz, tolong Pak, aku orang ngerti kudu piye meneh. Wong-wong wis podo mundur, aku mung pengen bojoku waras. Ujarnya lirih sambil menghapus air mata Lukman yang saat itu baru selesai. Salat Isya di surau kecil di samping rumahnya. Terdiam sejenak. Ditatapnya wajah Bu Sulastri yang penuh kelelahan. Dalam hati ia juga sedih. Kosim bukan cuma mitra dagang warga, tapi juga orang baik yang sering bantu pembangunan masjid. Aku tak sowan, Bu. Saiki juga, jawabnya tenang. Sampai di rumah Juragan Kosim, hawa langsung berubah. Udara terasa pengap, seperti masuk ruangan tanpa jendela. Ruang tamu penuh aroma kemenyan basi. Juragan Kosim terbaring di dipan tua, tubuhnya kurus, mulutnya bergerak-gerak tanpa suara, matanya terbuka tapi kosong. Lukman duduk pelan di sampingnya. Ia letakkan telapak tangan ke dada Juragan Kosim dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Ayat kursi, surat Al-Falaq, An-Naas terus mengalir dari bibirnya. Suasana hening, hanya terdengar suara kipas angin tua berderit. Tapi tiba-tiba, tubuh Juragan Kosim menegang. Matanya mendelik ke atas, dan dari mulutnya keluar suara, bukan suara dia. Aku wis melebu, nggak iso metu. Iki dudu urusanmu, Wong Sholeh. Suara itu berat, seperti dua suara yang saling tumpang tindih. Bu Sulastri menjerit kecil dan mundur. Tapi Lukman tetap duduk tenang. Doanya tak berhenti. Nafasnya sedikit berat, tapi sorot matanya tetap fokus. Setelah beberapa menit, tubuh Juragan Kosim lunglai lagi. Lukman bangkit, menarik nafas dalam-dalam. Bu, iki gangguan tenan. Aku ora bisa nebak saka ngendi, tapi aku kudu nyiap ke diri luwih kuat. Iki wis dudu urusan biasa. Malam itu, Lukman pulang dengan wajah murung. Ia tahu, betul, yang sedang ia hadapi bukan sekadar gangguan setan kampung atau jin iseng. Ini kerjaan orang yang punya niat jahat dan pakai ilmu hitam yang dalam. Dan malamnya, saat semua desa sudah terlelap, Lukman bangun untuk sholat tahajud. Di atas sajadah lusuh, ia sujud lama. Setelahnya, ia duduk diam cukup lama.
Tasbih berputar di jari-jarinya. Matanya terpejam, bibirnya terus berzikir. Sampai akhirnya ia tertidur dalam duduknya. Dalam tidurnya itu, ia bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ia berada di tengah hamparan kabut tebal. Udara dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu mendekat, dan saat kabut tersibak, wajahnya terlihat, Dukun Qasim. Tapi anehnya, dukun itu tak menyapa, hanya menatap tajam, lalu tertawa kecil, dan menghilang ke balik kabut. Di belakangnya, muncul simbol-simbol aneh terbakar di tanah. Lukman terbangun dengan keringat dingin, mengucur deras. Nafasnya tersengal, tapi hatinya mantap. Gusti, kulo, sampun ngertos, iki dudu bab sederhana. Tapi nek panjenengan paring idin, kulo siap nyelamet ke tiang niki. Pagi itu, setelah salat subuh, Ustadz Lukman duduk di beranda rumahnya. Wajahnya serius, tangan menggenggam tasbih kayu yang sudah kusam. Udara pagi masih dingin, tapi pikirannya sudah terisi penuh. Wis wayahe, gumamnya lirih. Tanpa banyak bicara, ia mengambil botol air doa, segenggam garam, dan beberapa daun bidara dari halaman belakang. Ia menuju rumah Juragan Qasim, ditemani Bu Sulastri. Sesampainya di sana, suasana rumah masih pekat, seperti menyimpan sisa-sisa gangguan malam sebelumnya. Ustadz Lukman tak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, mengucap basmalah dan surat Al-Fatihah. Baru setelah itu, ia melangkah masuk. Ia tahu, hari itu bukan cuma soal bacaan doa, tapi soal menyingkap kegelapan yang bersembunyi di balik dinding rumah. Ia mulai dari kamar tidur Juragan Qasim. Bu, bantu bukain semua bantal sama tikarnya, katanya. Saat bantal pertama diangkat, Bu Sulastri menjerit kecil. Pak, iki opo? Tanyanya gemetar. Di bawah bantal, terselip paku karatan, dibungkus kain kafan kecil. Ustadz Lukman mengambilnya dengan kain putih, membacakan ayat perlindungan. Kabeh iki kiriman, ora sembarangan. Ujarnya tenang. Di bawah kasur, ditemukan rambut manusia yang dikepang dan dililit benang merah. Di dapur, di balik rak piring, ada segenggam tanah basah berbau anyir. Ustadz Lukman menyentuhnya sebentar, lalu mengangguk. Tanah kuburan. Iki wes jelas niat mateni. Bu Sulastri duduk lemas, air matanya tak terbendung. Gusti, sopo sing tegang ngeneki, Pak? Ustadz Lukman menggeleng. Wis, ojo mikir sopo, saiki mikir piye cara neng lawan. Hari itu, ia memulai proses ruqyah pertama. Rumah dibersihkan dengan air doa, garam ditebar di tiap sudut, dan bacaan ayat suci menggema dari setiap ruangan. Juragan Qasim diguyur dengan air yang sudah dibacakan. Doa, lalu tubuhnya mulai merespons, bergetar, mengerang, tapi perlahan tenang. Namun, Ustadz Lukman tahu, ini baru permulaan. Malamnya, ia mengurung diri di musala kecil belakang rumah. Ia mulai puasa mutih, tidak makan apapun kecuali nasi putih dan air putih selama 3 hari. Tak satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Ia hanya fokus zikir, salat malam, dan membaca ayat-ayat ruqyah sambil sesekali menatap langit, memohon, perlindungan Hari pertama puasa, ia masih kuat. Tapi saat malam datang, mulai muncul tanda-tanda perlawanan. Saat sedang duduk membaca Al-Quran, tiba-tiba lampu di musala padam sendiri, padahal kabel tak bermasalah. Suara seperti napas berat terdengar dari pojok ruangan. Tapi saat ditengok, tak ada siapa-siapa. Hanya udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Hari kedua, saat ia menyiram sawah miliknya, sawah kecil peninggalan orang tuanya, tiba-tiba air yang mengalir berubah keruh dan bau amis. Dari balik rumpun ilalang, terdengar suara tertawa lirih yang membuat lehernya merinding. Dan malamnya, ujian paling nyata datang. Saat sedang mengaji bersama anak-anak, seekor ular hitam besar muncul dari bawah tangga musala. Anak-anak menjerit, berhamburan keluar. Tapi Ustadz Lukman tak mundur. Ia berdiri, menghadang ular itu, lalu mengangkat tangan. Bismillah, ya Hafiz, ya Qahar, lindungi rumahmu ini. Ular itu mendesis, tapi tiba-tiba seperti terbakar oleh udara tak kasat mata, lalu berbalik dan melata pergi ke arah gelap. Pak Ustadz hebat, bisik salah satu anak setelah kejadian. Tapi Lukman hanya tersenyum lelah.
Dudu aku sing hebat le, tapi Gusti Allah sing paling kuoso. Hari ketiga puasa, tubuhnya memang mulai lemas, tapi ruhiyahnya makin kuat. Mimpi buruk yang semula, mengganggu mulai hilang. Sebaliknya, ia kini sering bermimpi tentang cahaya putih yang mengelilingi rumah Juragan Qasim. Tanda bahwa pagar spiritual mulai terbentuk. Sementara itu, jauh di tengah hutan, Dukun Qasim duduk gelisah di gubuknya. Kemenyan terbakar terus, tapi asapnya tak lagi lurus, menandakan energi terganggu. Ia merasa ada kekuatan lain yang ikut campur. Kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Siapa wong soleh iki? Geramnya. Berani-beraninya ganggu urusanku. Dukun. Qasim mulai mempersiapkan sesuatu. Lilin hitam dinyalakan. Boneka kecil ditancapi paku. Tapi ia tak sadar, kekuatannya mulai melemah. Sebab yang dilawan bukan sembarang orang, tapi seseorang yang membentengi diri dengan iman dan keikhlasan. Di hari ketiga, saat matahari mulai tenggelam, Ustadz Lukman menutup puasanya dengan doa panjang. Lalu ia berdiri menghadap kiblat, menadahkan tangan. Ya Allah, Kau tahu siapa hamba yang sedang Kau uji. Kalau ini jalanku untuk membantu sesama, maka kuatkanlah aku. Bukan untuk menang, tapi untuk menegakkan kebenaran-Mu. Angin berhembus pelan. Hati Lukman kini bulat. Ia tahu, pertempuran sebenarnya sudah di depan mata. Malam itu, langit desa Sumber Rejeki tampak berbeda. Awan tebal menggantung, angin sesekali berembus kencang padahal belum waktunya musim hujan. Malam Jumat Kliwon, hari yang diyakini sebagian orang sebagai waktu paling tipis antara dunia nyata dan dunia gaib. Di rumah Juragan Qasim, lampu-lampu remang dinyalakan. Warga berdatangan satu persatu, mengenakan baju koko, sarung, dan kerudung. Beberapa membawa air botol kosong, berharap diberkahi doa dari pengajian malam ini. Tapi semua tahu, tujuan utama bukan hanya pengajian biasa. Malam ini adalah malam penentuan Ustadz Lukman berdiri di tengah ruang tamu yang kini berubah jadi tempat pengajian. Ia membuka dengan bacaan Al-Fatihah, lalu melanjutkan dengan ayat-ayat ruqyah. Suaranya tenang namun tegas, menusuk ke dalam hati mereka yang hadir. Saudara-saudaraku, malam ini kita niatkan untuk ibadah, tapi juga untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kezaliman, baik yang tampak maupun yang tidak kasat mata. Warga mengangguk. Beberapa sudah berkeringat dingin. Di luar rumah suara angin makin kencang. Daun-daun bergetar seperti dihantam. Sekutu yang tak terlihat. Selesai pengajian, warga diminta pulang. Hanya Lukman yang tinggal. Pak Ustadz, apa panjenengan yakin kuat hadapi sendiri? Tanya Pak Tamin. Tetua kampung, Ustadz Lukman tersenyum. Tenang Pak, Allah ora bakal ninggal ke hambanya. Rumah jadi sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang bersahutan. Ustadz Lukman mengambil wudhu, mengenakan kain putih bersih, lalu duduk bersila di ruang tengah. Di sekelilingnya sudah disiapkan air doa, garam, dan kayu cendana yang dibakar pelan. Tepat tengah malam, suasana berubah drastis, angin ribut datang seketika. Jendela bergetar, gorden melambai-lambai, meski semua tertutup rapat. Terdengar suara jeritan dari luar, seperti tangis perempuan diseret ke dalam kegelapan. Lalu, bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Suara kaki berlari di atap. Suara napas berat seperti sapi menghembus telinga Lukman dari belakang. Lukman tak gentar. Ia menutup mata, mulai membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, huwa al-hayyul qayyum. Tangannya gemetar, tapi suaranya makin lantang. Tiba-tiba, lampu padam, rumah gelap gulita. Hanya nyala kayu cendana yang menerangi wajahnya. Dalam gelap itu, Lukman membuka mata batinnya. Dan ia melihatnya. Sosok tinggi besar, matanya merah menyala, kulit legam penuh belatung, berdiri di hadapannya. Wajahnya berganti-ganti, kadang mirip Dukun Qasim, kadang seperti tengkorak. Di belakangnya bayangan-bayangan lain meringkuk seperti budak-budak kegelapan. Lukman, kau sok suci, keluar dari urusan ini sebelum nyawamu kuambil. Suara itu menggema, seperti 100 orang berbicara. Bersamaan Lukman berdiri perlahan. Dalam dimensi batinnya, ia kini berada di tempat gelap, tapi tubuhnya bercahaya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mama'ati lillahi rabbil alamin. Setiap ayat yang keluar dari mulutnya membuat sosok hitam itu bergetar. Asap hitam mulai mengepul dari tubuh makhluk tersebut. Tapi ia belum menyerah.
Ia menyerang, menjulurkan tangan panjangnya, mencoba mencekik Luqman. Namun tepat saat itu, Luqman membaca, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Tiba-tiba, cahaya putih meledak dari tubuhnya. Bayangan hitam itu memekik keras. Suara jeritan terdengar bukan hanya di alam batin, tapi juga di dunia nyata. Di kejauhan, terdengar jeritan seorang pria dari arah hutan. Luqman melihat sosok itu terbakar, meleleh, dan akhirnya hancur jadi abu. Bayangan-bayangan kecil yang mengikutinya melarikan diri ke segala arah. Angin berhenti, rumah kembali hening, lampu menyala lagi, kayu cendana habis, hanya asap tipis tersisa. Luqman jatuh duduk, tubuhnya lelah, tapi wajahnya tenang. Dari luar terdengar langkah cepat. Bu Sulastri berlari masuk, napasnya ngos-ngosan. Pak Ustadz, sampeyan nggak apa-apa, barusan aku dengar suara jeritan dari arah kuburan lama. Luqman tersenyum lemah. Alhamdulillah, wes rampung bu, insya Allah, wes ora bakal ganggu maneh. Malam itu, langit kembali cerah, bintang bertaburan. Seolah semesta ikut menyaksikan pertempuran tak kasat mata yang telah dimenangkan oleh seorang petani sederhana yang hatinya bersih dan imannya kuat. Dan di kejauhan, di gubuk tua yang mulai lapuk di pinggir hutan, Dukun Qasim tergeletak dengan tubuh menggigil, darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ia menjerit histeris, menahan rasa sakit yang tak terlihat oleh mata biasa. Dia punya pelindung dari langit, bisiknya ketakutan. Fajar mulai menyingsing di desa Sumber Rejeki. Awan-awan yang semalam menggelantung kelabu perlahan terpecah oleh cahaya lembut matahari pagi. Suara ayam jantan terdengar bersahutan, mengantar pagi dengan ketenangan yang sudah lama tak dirasakan warga. Di rumah Juragan Qasim, keajaiban terjadi. Pak, bangun pak. Suara Bu Sulastri pelan tapi penuh harap, menepuk perlahan lengan suaminya, yang sudah berminggu-minggu tak sadarkan diri. Juragan Qasim menggeliat pelan. Napasnya kini teratur. Bola matanya bergerak di balik kelopak, dan akhirnya perlahan matanya terbuka. Bu, aku di mana? Suaranya serak tapi jelas. Bu Sulastri langsung menitikkan air mata. Alhamdulillah, Gusti Allah matur nuwun, panjenengan wis sadar pak. Tak perlu waktu lama kabar itu menyebar ke seluruh desa. Warga berdatangan, sebagian membawa makanan, sebagian lain hanya ingin memastikan kebenarannya. Rumah Juragan Qasim kembali ramai, tapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang tak terbendung. Pak Karto, tetua kampung, duduk bersila di teras. Wes jelas, Iki dudu sakit biasa. Iki bener-bener gaib, tapi alhamdulillah, Pak Ustadz Luqman wis ngalahke kuwi kabeh. Sementara itu, suasana di ujung desa, tepatnya di dekat hutan tempat gubuk Dukun Qasim berdiri, berubah jadi misterius. Warga yang penasaran mencoba mendekat. Pagi itu, tapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing terbakar. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan abu pun nyaris tak tersisa. Kayak gubuknya meledak dari dalam. Gumam seorang pemuda, matanya masih tak percaya. Kabar cepat menyebar. Ada yang bilang Dukun Qasim terbakar oleh santetnya sendiri. Ada pula yang percaya bahwa ia ditelan oleh jin piaraannya karena kalah dalam pertarungan spiritual. Yang jelas, sejak malam itu, tak ada lagi gangguan di sawah. Tak ada lagi bau anyir atau ayam berkokok di jam ganjil. Desa kembali tentram. Saingan. Bisnis Juragan Qasim, pria berambut klimis yang dulu suka pamer mobil baru dan menekan petani dengan harga rendah, dilaporkan kabur tengah malam. Kabar terakhir, ia naik mobil sendirian ke arah luar desa dan belum pernah kembali. Takut kualat. Bisik warga. Hari berikutnya, suasana seperti hari raya. Warga berkumpul di masjid, bukan hanya untuk salat, tapi untuk mengucap syukur dan menyambut kembali Juragan Qasim, yang kini mulai bisa duduk dan bercengkrama. Tapi perhatian warga bukan hanya tertuju pada Juragan Qasim. Semua mata tertuju pada satu sosok sederhana yang berdiri di pinggir halaman masjid, mengenakan sarung dan peci putih, dengan tangan masih kotor tanah karena baru pulang dari ladang. Ustadz Luqman. Pak Ustadz, matur nuwun, panjenengan wes selamat ke desa iki, ujar Pak RT sambil menyalami tangannya erat-erat. Luqman hanya tersenyum kecil. Saya cuma bantu doa, Pak RT. Sing nyembuhin, sing nolong, tetap Gusti Allah. Beberapa ibu-ibu mulai menangis haru.
Anak-anak kecil yang dulu takut ke rumah Juragan Kosim sekarang berani lewat depan sana, bahkan main petak umpet di halamannya. Malam-malam kembali tenang, tanpa suara aneh atau bisik-bisik menakutkan. Keesokan harinya, Lukman kembali ke rutinitasnya, mencangkul di sawah, menabur benih, dan mengajar ngaji sore hari di langgar kecil. Tapi ada yang berbeda. Orang-orang yang dulu hanya memanggilnya Pak Lukman, kini menyebutnya Ustadz Lukman dengan penuh rasa hormat. Bahkan beberapa pemuda desa mulai rajin ikut mengaji, ingin belajar doa-doa yang dulu terdengar hanya seperti bacaan biasa, tapi ternyata mampu mengusir kekuatan kegelapan. Di satu sore, saat matahari mulai tenggelam, Juragan Kosim datang ke sawah, tempat Ustadz Lukman bekerja. Pak Ustadz, Lukman menoleh. Wajahnya basah keringat, tangan memegang cangkul. Masya Allah, Juragan Wismari. Alhamdulillah, Kosim tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Saya nggak bakal isom bales budi panjenengan. Kulowes radwen nyuwomane yang duduk karena panjenengan. Lukman meletakkan cangkul, menepuk bahu Kosim. Sing nyelametkeun jenengan kuwi dudu aku, gan. Tapi Gusti Allah, kulo mung perantara. Kosim mengangguk. Keduanya terdiam beberapa saat, memandang sawah yang mulai menghijau lagi. Langit jingga menyelimuti desa dengan ketenangan baru. Dan sejak hari itu, Desa Sumber Rejeki benar-benar seperti namanya. Panen membaik. Hama yang dulu merajalela lenyap. Anak-anak sekolah lebih semangat. Bahkan beberapa warga dari desa sebelah datang untuk belajar tentang pertanian dan spiritual dari Ustadz Lukman. Namun, tak sekalipun Lukman berubah, ia tetap tinggal di gubuk kayunya. Tetap bercocok tanam sendiri. Tetap mengajar anak-anak ngaji, tanpa meminta bayaran. Dan ketika suatu malam, salah satu warga bertanya, "Pak Ustadz, panjenengan ki sopo sakjane? Kok iso ngadepi dukun sak kuat kui?" Lukman hanya tersenyum sambil menatap langit. Saya cuma petani. Tapi saya percaya, kekuatan yang paling besar itu bukan santet, bukan jin, tapi doa orang yang yakin pada Tuhannya.